ngapuskeun balon cai hungkul gitu. Biongna kuat ka 40 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi. Saya warga Jalan Baladewa, Bandung. Kebetulan sekarang sedang ada di workshop atau bengkel tempat saya membuat kostum. Tempatnya namanya Fortune Costume Workshop. Kalau dulu sih namanya Fortune Baladewa Cosplay. Cuman kedepannya takutnya kita pindah ke tempat mana gitu ya. Jadi ya udahlah diganti nama ke yang lebih global gitu. Fortune Costume Workshop. Jadi bisa kalaupun misalkan nanti pindah tempat tetap aja namanya itu. Dulu pas acara 17-an di lingkungan itu kan ada karnaval. Kebetulan kan tiap RT itu ada temanya masing-masing. Kebetulan kebagian temanya tuh cosplay. Dulu juga saya nggak tahu cosplay itu apa dan seperti apa gitu. Cuman karena googling lah, oh cosplay itu gini. Terus saya coba cari cara gimana bikin satu kostum cosplay. Dan kebetulan karena saya ketarik karena film-film Marvel, saya coba cari cara bikin kostum Iron Man. Dan dulu pun karena ya masih seadanya, bahannya pun dari kardus bekas minuman, bekas mie instan gitu. Dan akhirnya setelah lihat di YouTube cara gimana akhirnya jadi gitu. Walaupun dengan ya seadanya tapi puas lah gitu. Setelah itu ikut lomba itu karnaval. Selain bikin itu juga Iron Man, ada juga yang kostum-kostum lain Marvel tapi tetap mengutamakan dari kardus gitu. Alhamdulillah juara 1, juara umum untuk grupnya juga, dan juara 1 untuk kostumnya juga gitu. Itu tahun 2015. Nah di situ setelah ada juara itu, saya jadi ada ketertarikan untuk membuat kostum dari bahan lain yang kuat, karena kostum yang dari kardus itu akhirnya hancur karena kan harus kena keringat basah, jadinya nggak bisa dipakai lagi gitu. Dari situ saya penasaran bahan apa yang bisa tahan air, tahan keringat, dan bisa tahan lama gitu. Akhirnya saya nemuin bahannya dari busati. Busati itu bahan untuk membuat sandal, untuk membuat matras. Akhirnya saya coba bikin dengan cara yang sama dulu seperti membuat dari kardus. Akhirnya alhamdulillah jadi bagus dan tahan lama. Setelah jadi saya dan anak-anak lingkungan di RT kepikiran untuk turun ke jalan. Tadinya untuk turun ke jalan karena untuk senang-senang aja sih. Pertama kali kita turun itu di Car Free Day Dago. Itu kalau nggak salah 5-7 orang lah turun di sana. Dan kita di sana hanya foto-foto aja dengan pengunjung. Dan emang kita nyediain kotak gitulah buat apresiasi aja sebenarnya mah. Bukan tujuan mengemis atau apalah gitu. Buat apresiasi aja. Alhamdulillah di situ ternyata atensinya bagus dari pengunjung. Banyak yang minta foto. Terus ya kalau dari nominal lumayan juga. Pernah satu hari itu kan per minggu ya, bukan tiap hari, jadi cuma hari Minggu aja. Pernah satu kali itu waktunya kan cuma dari sekitar jam 8 sampai jam 10-an. Itu bisa nembus sekitar 700 ribuan cuman untuk foto-foto aja. Dan itu pun ya kita bagi rata sih buat anak-anak gitu. Itu juga buat jajan anak-anak sinilah, lingkungan sini. Terus alhamdulillah dari situ banyak yang banyak kesempatan lah. Ada yang nawarin ngisi job, isi acara, ada yang minta bikinin kostum segala macem. Alhamdulillah di situ saya mulai kebuka lagi nih jalannya, bikin kostum, isi acara segala macam. Dan di situ
kita juga ngisi acara bukan ya nggak pengen dapat uang gede lah gimana gitu, karena emang cuman fun aja gitu, nggak ada keniatan buat benar-benar dibikin cari uang gitu. Sekali waktu ngisi acara itu pernah di Hotel de Java. Itu acara Natal saya inget. Itu kalau nggak salah sekitar 10 apa lebih gitu karakternya tuh. Dan itu pun yang pakai anak-anak di sini gitu. Dan itu pun kalau dihitung dari bayarannya masih nggak seberapa, cuman ya karena itu dia, kita kan tujuannya cuman fun, cuman buat seneng-seneng ya rame aja gitu. Dan di situ kita emang serasa jadi artis sih. Jadi kita masuk ke ballroom, lampu mati, kita naik dulu ke panggung. Setelah kita naik ke panggung baru lampu dinyalain ya. Kita emang serasa selebritis lah gitu. Nah itu sih yang bikin senangnya tuh di situ gitu. Setelah dijalanin 2016an, pada bubar nih si grup yang buat cosplay itu. Kalau saya terus bikin, ternyata kan ada pesanan, bikin lagi. Dan di situ alhamdulillah mulai ada yang nanyain buat sewa kostum buat di acara-acara bank, acara-acara perusahaan gitu, atau opening store atau segala macam, ataupun ulang tahun. Setelah itu saya jalan sendiri nih, karena yang anak-anak ini udah pada bubar. Saya jalan sendiri, dijalanin. Alhamdulillah ya pesanan makin banyak. Meskipun saya dulu cuman ngerjain kostum itu di teras rumah lah gitu. Teras rumah di sebuah gang yang ya kalaupun lagi ngerjain, kalau ada yang lewat pasti dibilangin dulu ini lagi gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya udah punya workshop sendiri, rumah pun sendiri, nggak ngontrak. Iya, dari hasil kostum gitu. Kalau dulu sih ya saya utamain karakternya Marvel kalau dulu gitu. Cuman kesini-sininya bikin sesuai permintaan gitu. Di luar Marvel ya paling utamainnya ke film kayak Predator, kayak film-film fiksi yang lain lah gitu. Cuman kesini-sininya banyak corporate yang minta bikin maskot, minta bikin properti segala macem. Ya udah saya kerjain juga gitu. Jadi nggak ke ini satu kostum tema Marvel aja sih jadinya. Pernah sih ke Malaysia, itu pun satu universitas itu dia butuh maskot untuk pelepasan wisuda Universitas Kuala Lumpur gitu waktu itu. Dan itu kalau nggak salah 3 kostum, kalau nggak saya lupa 3 kostum benar, 3 kostum. Dan itu yang kontak emang langsung orang Malaysianya ke saya, kontak bikin maskot segala macem. Dan akhirnya dia pun datang ke sini lihat workshopnya kayak gimana, dan ternyata udah aja mereka percaya dan langsung mempercayakan kostumnya gitu untuk dibikin di sini gitu. Akhirnya karena untuk pengiriman kalau misalkan lewat paket itu lama, biasanya bisa nyampe 3 sampai 5 hari lah. Dan mereka butuhnya cepat langsung datang, ya udah saya pergi ke sana gitu, ke Malaysia dengan bawa kostumnya langsung gitu. Dan di sana pun saya ke sana itu bawa kostum sekalian menjelaskan cara pakainya gimana, terus dari kostum itu ada apa aja sih aksesorisnya gitu. Dan alhamdulillah saya di sana selama 5 hari di sana di Malaysia. Dan itu pun akomodasi ditanggung, paling saya cuma ngurusin password aja sih. Bedanya kalau saya sih dari dulu karena emang utamain detail. Jadi mau si desain sesulit apapun gitu,
harus bisa kena detailnya gitu. Dari desain gimana harus kena detailnya. Meskipun nggak 100% tapi minimal ya di atas 90% lah gitu, mirip gitu. Ya mungkin itu sih yang bikin orang-orang lebih ini ke Fortune ya, mungkin itu sih. Ya kalau untuk after sale ya alhamdulillah sih jarang ada yang komplain setelah ini. Cuman mungkin waktu itu ada 1 atau 2 yang karena si kostumnya tuh, jadi yang pakainya tuh dia nggak tahu cara pakainya dan dipaksakan, jadinya ya agak rusak sih gitu. Tapi ya karena masih ya istilahnya garansi lah gitu, jadi dibalikin lagi ke sini, diperbaiki, dan saya jelaskan cara pakainya gimana, dan akhirnya ya mereka tahu cara pakai gimana, ya nggak rusak lagi gitu. Tapi selama ini jarang sih yang komplain gimana gitu. Kalau misalkan secara timeline sih bisa ditentuin, misalkan 2 minggu nih gitu. Cuman kan pengerjaan ini tuh masuknya ke seni lah gitu. Kalau seni tuh kadang gimana mood gitu. Kadang kalau misalkan lagi ngerjain moodnya jelek, susah, nggak bisa dipaksain gitu. Jadi misalkan target 2 minggu bisa nyampe 4 minggu gitu, bisa nyampe lebih. Tapi kalau misalkan si moodnya lagi bagus, si kostum susah pun bisa cepet ngerjainnya gitu. Soalnya pernah kealamin juga, sebenarnya simpel sih desain tuh, cuman simpel lah gitu. Tapi karena si moodnya keganggu nih, kekat si moodnya udah nggak mood, bisa nyampe 4 minggu gitu. Padahal kalau dipikir sih seminggu juga beres gitu. Gitu sih. Cuman kalau misalkan yang ada timelinenya, yang ada deadline-nya, kayak misalkan buat maskot perusahaan atau apa, itu kan pasti dipakainya untuk tanggal berapa. Nah itu mau nggak mau pasti dipaksain gitu. Mau nggak mau sampai nggak tidur juga tetap aja harus beres gitu. Kalau prosesnya mah bikin, ya pertama kan kita terima desain dulu nih dari customer, atau enggak kalau misalkan si customer yang nggak ngasih desain, paling dia maunya kostum apa, ya udah kita ada ininya. Bikin pola dulu. Pola itu ada 2 macam, ada bikin pola di komputer, ada bikin pola langsung dari karton. Misalkan melihat gambar aja, oh ini bentuknya gini. Kalau udah gitu baru dipindahin ke bahannya yang busa hati itu gitu. Dari bahan busa hati itu dibikin pola-pola, baru digabungin, baru jadi satu kostum. Ada 2 macam sebenarnya kalau finishing. Jadi ada yang dicat. Kalau dicat biasa, cat semprot atau ini. Ada juga yang dilapis tuh di cover sama kulit imitasi. Kalau untuk ketahanan sih emang lebih bagusnya di cover, dilapis gitu. Kalau untuk dicat ya lama kelamaan ya pasti kusem lah, harus dicat ulang gitu. Kalau sekarang mah, kalau dulu sih banyak. Dulu ada yang bantu saya itu sekitar 3 orangan lah, 3 orang, bahkan sampai 4 dulu karena banyak pesanan. Kalau sekarang semenjak pandemi ya sendiri aja. Sendiri, paling kadang istri sih yang suka bantu. Istri juga bisa sebenarnya mah, karena sering lihat saya bikin jadi bisa gitu, sering bantu gitu. Terakhir juga kemarin bikin kostum yang buat si Isyana juga, itu istri juga bantu. Video klip lagunya My Mystery kalau nggak salah, Ruben Onsu pernah. Ruben Onsu sama dulu siapa ya, ininya tuh asistennya Bibi gitu kalau nggak salah. Ruben Onsu pernah. Terus kalau kayak dulu kan pernah Lucinta Luna kan pernah untuk acara Ceriwis kalau nggak salah. Itu kan ada kostum nanas yang di Subang, itu dari sini bikinnya gitu. Justru saya sering nawarin sih apalagi kayak ke organisasi pemuda lah atau apa, ataupun saya sering nawarin ke warga di sini yang anak-anaknya, yang mudanya, kalau misalkan mau pelatihan atau apa ya lumayan lah gitu. Kalau udah bisa kan dia bisa sendiri gitu. Cuman
Ya responnya belum ini sih, belum banyak lah, belum ada gitu, belum ada yang ini gitu. Nggak tahu apa itu takut atau gimana gitu, atau misalkan atau misalkan punya pandangan kurang menghasilkan atau gimana gitu. Bahasa Sunda boleh. Pekerjaan apapun gitu ya, pokoknya mau ngerjain apapun, asal dileukeunan gitu, pasti ya, hasil mah nggak akan ngecewain proses gitu. Dan jangan cepet nyerah lah gitu. Kalau misalkan gagal, coba lagi. Karena yang saya pernah dapat quote dari orang gitu. Jadi dari 1000 kegagalan pasti ada satu keberhasilan yang bisa melebihi dari 1000 kegagalan itu gitu. Makanya harus coba terusnya. Mungkin ya alhamdulillah sih, saya juga dulu bikin sering gagal lah gitu. Udah berapa banyak gitu yang gagal. Cuman ya alhamdulillah sekarang karena udah biasa, ya alhamdulillah ada hasilnya gitu. Kalau di media sosial, di Instagram ada namanya @fortunecostumworkshop, ada di situ. Terus kalau di Facebook juga ada Fortune Costume, ada di grupnya. Paling di 2 itu aja sih. Kebanyakan orang yang sewa di sini, yang buat acara kantor lah atau acara bank, entah itu misalkan udah tua atau misalkan masih muda, setelah datang ke sini, mereka jadi ngerasa jadi kayak anak kecil ya, happy gitu, ngerasa seneng. Mereka ada kostum ini, dulu saya pengen pakai kostum ini, saya nggak punya dulu, sekarang bisa pakai segala macem, segala kostum dicobain. Jadi ngerasa masa kecil tuh balik lagi gitu. Kebanyakan kayak gitu. Yang paling sering lucunya tuh gini, buat acara ulang tahun nih, si anak sukanya karakter ini, misalkan kayak kemarin terakhir karakter Batman misalkan. Si bapaknya tuh pengen ngasih surprise gitu ke anaknya tuh. Jadi nggak tahu si anaknya si bapaknya bakalan jadi Batman gitu. Ya sewa di sini pakai Batman. Terus begitu ini, si papanya nggak bisa datang, nanti paling telat gitu. Terus begitu datang, samperin aja si Batman ini. Dia kaget siapa nih, pas sudah dibuka baru aja kaget si anaknya. Terus ada yang jadi Dino, si anak seneng banget nih dinosaurus, si bapaknya jadi Dino gitu. Jadi dinosaurus. Nanti saya foto-fotonya ada. Jadi dinosaurus, masuk kamar gitu ya. Kaget pas saya dibuka, ya itu si bapaknya jadi Dino. Iya lumayan sih, saya ikut senang aja. Ya alhamdulillah dari beberapa kostum yang sering disewa juga, sering karena kan di corporate atau di bank atau instansi gitu kan suka, kalau acara gathering itu ada dilombakan lah gitu si kostum itu. Jadi yang pakai kostumnya bagus atau gimana pasti dapat hadiah gitu, juara gitu. Dan alhamdulillah itu dia dapat juara 2 apa 3 saya lupa. Itu dapat laptop gitu, laptop gaming atau berapa tuh harganya, lumayan gitu. Dan ya saya ikut senang aja gitu. Iya, ini itu aja. Saya dari Fortune Costume. Tetap semangat dan jangan menyerah. Bahagia.